Halo, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir gimana caranya seorang penulis ya, sehebat apapun karyanya, bisa berubah jadi ikon global yang hampir kayak dipuja gitu. Kita seringnya nerima aja gitu konsep jenius yang muncul alami. Tapi sumber yang Anda bagikan kali ini ngajak kita nanya, gimana kalau status ikonik itu ya paling nggak sebagian itu hasil rekayasa. Pertanyaan yang relevan banget ya. Seringkali citra tokoh sejarah besar, bahkan sekelas William Shakespeare, itu nggak terbentuk pas mereka hidup, tapi lewat proses panjang setelah mereka meninggal. Narasi yang kita terima sekarang ini, itu hasil salingan, penambahan, bahkan mungkin distorsi selama ratusan tahun. Tepat sekali. Dan itulah yang bakal kita telusuri hari ini. Sumber kita ini kutipan menarik dari buku Helen Lewis, The Genius Myth. Kita fokus ke bab 1, Avonian Willie. Misi kita hari ini, ngebongkar lapisan-lapisan mitos yang nyelimutin William Shakespeare. Gimana dia berubah dari penulis naskah drama populer di London pada masanya, jadi sang pujangga abadi, simbol kejeniusan sastra Inggris yang kita kenal. Kita lihat gimana legenda ini dibangun. Oke, mari kita mulai penelusuran mendalam ini. Penting juga diingat ya, penelusuran ini bukan buat ngecelin karya Shakespeare loh. Karyanya jelas hebat, tapi lebih ke memahami fenomena budaya yang lebih luas. Gimana sebuah reputasi itu diciptakan, dipoles, dan kadang ya dimanfaatkan. Kisah Shakespeare ini studi kasus yang luar biasa tentang gimana kita sebagai masyarakat ngebangun pahlawan budaya kita. Ini bukan cuma soal Shakespeare, tapi soal kita juga. Wah, menarik banget sudut pandangnya. Oke, mari kita mulai dari titik akhir hidupnya deh. Pas Shakespeare meninggal tahun 1616, posisinya gimana sih sebenarnya? Dia kan penulis yang dikenal dan lumayan sukses finansial ya waktu itu? Betul, dia itu profesional teater yang dihormati, anggota Kingsmen yang prestisius, dan cukup kaya dari karya dan investasi properti. Naskahnya populer, sering dipentasin. Tapi ya itu, belum ada kultus individu kayak sekarang. Nggak ada orang ziarah massal ke Stratford-upon-Avon seolah itu tempat suci, nggak ada festival global buat dia. Dia salah satu aja dari beberapa penulis drama populer saat itu, bukan satu-satunya dewa sastra. Jadi dia sukses tapi belum jadi Shakespeare pakai S kapital yang kita kenal sekarang. Terus apa dong titik baliknya? Gimana proses transformasinya mulai? Nah, salah satu katalisator penting itu kejadian beberapa dekade setelah dia meninggal. Periode restorasi, monarki di Inggris, sekitar 1600-an. Sebelumnya kan pas zaman Puritan, teater ditutup tuh, hampir 18 tahun. Pas Charles II balik tahta, teater buka lagi. Wah, antusiasme publik meledak. Tapi ada masalah, kurang naskah baru yang bagus. Jadi mereka ngegali naskah-naskah lama buat ngisi kekosongan itu, termasuk karyanya Shakespeare. Tepat sekali. Para manajer teater, kayak William Davenant, nah ini sosok menarik nih. Dia suka nyebar gosip kalau dia anak haramnya Shakespeare. Mulai mentasin lagi naskah lama, termasuk Shakespeare. Tapi, nah ini bagian pentingnya, mereka nggak memperlakukan itu sebagai teks suci yang nggak boleh diubah sama sekali. Tunggu. Jadi mereka nggak ragu gitu ngedit atau bahkan ngerombak naskah Shakespeare. Ini menarik banget loh, soalnya kan sekarang kita mikirnya tiap kata di naskahnya itu sakral. Sama sekali nggak sakral waktu itu. Justru kebalikannya. Davenant dan teman-temannya itu ngelihat naskah Shakespeare kayak, bahan mentah aja. Bisa diadaptasi biar cocok sama selera penonton era restorasi. Penonton waktu itu kan sukanya tontonan spektakuler, efek panggung hebat, plot yang lebih rapi lah menurut standar mereka. Ini bukan adaptasi kecil-kecilan, seringnya rombakan besar. Bisa kasih contoh spesifik nggak gimana mereka memperbaiki Shakespeare? Kayak apa sih? Oh, banyak banget. Davenant itu misalnya, dia suka banget efek panggung. Di produksi Macbeth versinya, dia nambahin adegan penyihirnya terbang beneran, nyebrangin panggung pakai kawat. Serius? Terbang pakai kawat? Dia juga nggak ragu motong dialog, ngubah plot, bahkan ngegabungin dua naskah jadi satu. Contohnya, dia gabungin Measure for Measure sama Machado About Nothing jadi karya baru judulnya The Law Against Lovers. Mungkin biar kedengeran lebih romantis dan laku dijual kali ya. Bikin penyihir terbang di Macbeth, gabungin dua naskah, itu kedengerannya liar banget, bahkan dialognya juga diubah. Iya, dialog ikonik aja bisa kena revisi. Kutipan Lady Macbeth yang terkenal,
Screw your courage to the sticking place, itu sama Davenan diubah jadi bring but your courage to the fatal place. Mungkin kedengaran lebih heroik atau dramatis gitu ya buat penonton zaman itu. Luar biasa. Gimana sama naskah lain? The Tempest kena juga nggak? The Tempest versi Davenant, dia kerja bareng John Dryden, itu jadi contoh ekstrim. Ada kritikus modern bilang itu versi restorasi yang mengerikan. Mereka nambahin karakter baru. Ada saudara perempuan buat Caliban namanya Sycorax, terus saudara perempuan buat Miranda namanya Dorinda. Ada juga Hippolito, cowok yang belum pernah lihat cewek. Ariel dibikin terbang pakai kawat, terus ditambahin musik orkestra, pertunjukan balet. Udah kayak tontonan musikal mega gitu. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang saya deh. Jadi, di abad ke-17 itu, karya Shakespeare kayak tanah liat aja ya, bebas dibentuk ulang. Bahkan King Lear, tragedi paling kelam itu, katanya dibikin happy ending. Betul sekali. Lebih dari 150 tahun, versi King Lear yang paling populer di pentasin itu adaptasinya Nahum Tate tahun 1681. Di situ Cordelia nggak mati, malah akhirnya nikah sama Edgar. Susah ya kita bayangin sekarang, tapi ini nunjukin kalau gagasan teks asli yang sakral itu belum sepenuhnya ada. Justru sikap fleksibel ini yang mungkin bikin karya Shakespeare tetap relevan dan dipentasin, jadi tetap hidup di panggung pas selera penonton berubah. Tapi pasti ada momen dong pas orang mulai nanya siapa sih sebenarnya sosok di balik karya-karya ini. Dari cuma nikmatin naskah yang udah diadaptasi, jadi pengen tahu soal penulisnya. Tepat. Seiring waktu, terutama masuk abad ke-18, fokus mulai geser. Orang nggak cuma pengen nikmatin dramanya, tapi mulai kagum dan pengen kenal penciptanya. Muncul rasa penasaran soal kehidupan pribadi William Shakespeare. Siapa dia? Latar belakangnya gimana? Nah, disinilah peran biografi pertama muncul kan, yang ditulis Nicholas Rowe itu. Iya, tahun 1709. Nicholas Rowe, dia penyair dan dramawan juga. Nerbitin edisi karya Shakespeare plus biografi singkat. Ini dianggap biografi pertama Shakespeare. Tapi masalahnya, biografi ini ditulis hampir 100 tahun setelah Shakespeare meninggal. Orang-orang yang beneran kenal dia secara pribadi ya udah lama nggak ada. Jadinya, biografi Rowe itu tipis banget, cuma 40 halaman. Isinya banyak anekdot yang diragukan bener nggaknya, minim detail fakta yang kuat. Cuma 40 halaman buat sosok sebesar Shakespeare. Minimnya info pasti jadi masalah ya. Justru ini micu masalah besar yang sampai sekarang masih ada. Shakespeare Authorship Question. Keraguan soal siapa penulis asli karya-karyanya. Karena detail biografinya langka banget dan kesannya biasa, orang dari kota kecil Stratford, bukan bangsawan atau akademisi universitas, beberapa orang mulai ragu. Mungkin nggak sih orang kayak gitu bisa bikin karya sastra sedalam dan seluas itu cakrawalanya? Oh, jadi karena biografinya nggak cocok sama ekspektasi orang soal jenius, mereka mulai nyari kandidat penulis lain. Persis. Muncul macam-macam teori alternatif. Ada yang ngusulin Francis Bacon, filsuf, negarawan, ilmuwan terkenal waktu itu. Ada yang nunjuk Christopher Marlowe, dramawan lain yang matinya misterius. Kandidat paling populer di kalangan akademisi alternatif itu, Edward de Vere, Earl of Oxford ke-17. Bangsawan terpelajar, dianggap lebih cocok profilnya. Malah ada teori penulisnya perempuan. Ini menarik ya. Keraguan ini bukan cuma dari orang iseng, tapi juga dari tokoh-tokoh terkenal. Tadi Anda sebut Helen Keller percaya sama Bacon. Siapa lagi emangnya? Daftarnya emang bikin kaget sih. Selain Helen Keller, ada Mark Twain, Henry James, Sigmund Freud, Malcolm X, bahkan beberapa hakim Mahkamah Agung AS kayak Sandra Day O'Connor sama Antonin Scalia pernah bilang ragu. Aktor top kayak Sir Derek Jacobi juga pendukung teori Oxford. Ini nunjukin betapa kuatnya bias kita soal profil kayak apa sih yang pantas jadi jenius sastra. Kayak lelucon Robin Williams yang Anda kutip tadi ya. Anda pikir orang yang pendidikannya setara kelas 2 SD nulis puisi terhebat sepanjang masa? Mungkin nggak, walaupun itu bercanda, tapi nyentil bias kelas dan pendidikan yang sering nempel ke ide kita soal jenius. Tepat. Tendinan buat nemuin penulis yang lebih pantas, lebih terdidik, lebih bangsawan, lebih kosmopolitan, itu mencerminkan bias sosial yang kuat. Minimnya data soal Shakespeare justru buka ruang buat proyeksi keinginan dan prasangka ini. Nah, sementara perdebatan soal penulis ini mulai panas nih. Di sisi lain, pemujaan terhadap Shakespeare malah makin menjadi-jadi ya.
Puncaknya mungkin pas festival gede yang diadain aktor David Garrick itu. Ah iya, Shakespeare Jubilee tahun 1769 di Stratford-upon-Avon. Ini momen penting banget buat ngukuin status Shakespeare sebagai ikon nasional. Dan juga titik lahirnya apa yang disebut bardolatry. Bardolatry, bisa dijelasin dikit nggak itu apa? Istilah itu artinya pemujaan yang berlebihan lah. Hampir kayak nyembah berhala gitu ke Shakespeare, The Bard. Festival Garrick ini manifestasi awal yang paling kelihatan dari fenomena ini. Garrick, aktor paling ngetop di masanya, pengen nobatin Shakespeare jadi jenius terbesar Inggris. Tapi festivalnya sendiri, dari yang saya baca di sumber Anda, kok kedengeran agak absurd ya? Oh, sangat absurd. Festivalnya 3 hari, penuh kemeriahan. Ada parade kostum karakter Shakespeare, pesta dansa, kembang api, pacuan kuda. Garrick sendiri bacain Ode to Shakespeare yang dia tulis khusus buat acara itu, diiringi musik sama komposer Royal Britannia. Penduduk lokal manfaatin banget buat cari untung, nyewain kamar sampai toilet, harganya tinggi. Dan bagian merchandise-nya itu loh, saya baca soal barang-barang dari pohon mulberry yang katanya ditanam Shakespeare di tamannya. Betul. Ini mungkin salah satu contoh awal celebrity merchandise modern ya. Banjir produk tema Shakespeare, pita, medali, sapu tangan. Dan yang paling dicari itu artefak yang katanya sih dibuat dari kayu pohon mulberry dari New Place, rumah Shakespeare di Stratford. Dibuat jadi macam-macam barang, dari kotak tembakau, tusuk gigi, sampai tempat tinta. Semua dijual buat ngerayain sang pujangga. Tapi ini nih bagian yang paling bikin saya gimana ya geli di tengah semua kemeriahan dan merchandise yang ngerayain Shakespeare ini. Ironisnya, nggak ada satupun naskah drama Shakespeare yang beneran dipentasin selama 3 hari festival itu. Fokus utamanya ya ke Garrick sendiri yang bacain odenya sama kemegahan acaranya. Loh, nggak ada naskah Shakespeare di festival Shakespeare. Itu susah dipercaya. Ini beneran lebih soal bangun citra dan mungkin cari untung ya. Tentu aja ada motif lain yang main. Kritikus saingannya Garrick waktu itu, Charles Maclean, nulis sindiran pedas. Nggak heran dia Garrick berusaha jadiin Shakespeare dewa, soalnya dia udah ngerebut posisi imam besarnya dan udah dapat cukup duit buat bikin patung anak lembu emas. Ini nunjukin gimana nobatin seorang jenius bisa jadi cara efektif buat orang lain dapat ketenaran, pengaruh, dan ya jelas untung finansial buat diri sendiri. Garrick promosiin Shakespeare, tapi dia juga moles citranya sendiri sebagai penjaga warisan Shakespeare. Jadi festival ini bukan cuma soal pemujaan sastra ya, tapi juga soal branding, personal, sama nasional gitu. Tepat sekali. Secara bersamaan, Festival Garrick dan gelombang bardoletry ini bantu ngukuin Shakespeare sebagai penyair nasional Inggris. Narasi yang dibangun itu, Inggris punya penulis terhebat sepanjang masa, yang nulis pakai bahasa Inggris yang secara nggak langsung dianggap bahasa terhebat di dunia. Shakespeare jadi bukti keunggulan budaya Inggris. Gimana narasi ini dipakai lebih jauh, cuma buat bangga-banggaan di dalam negeri aja? Nggak cuma itu, status ikonik Shakespeare terus jadi alat soft power yang diekspor ke seluruh penjuru Imperium Inggris, juga ke Amerika. Ada pesan tersiratnya. Kenapa negara kecil yang sering lembab dan berkabut ini bisa hebat dan berpengaruh banget? Salah satu jawabannya, karena ini tanah kelahiran Shakespeare, permata yang terpasang di Laut Perak, kayak kutipannya sendiri yang sering diangkat. Pemujaan Shakespeare jadi bagian dari proyek nasionalistik dan imperial. Jadi, apa artinya semua ini? Perjalanan Shakespeare dari penulis drama populer yang karyanya diobrak-abrik seenaknya di era restorasi, jadi subjek keraguan penulis, terus dipuja abis-abisan di festival penuh merchandise tanpa pentas karyanya, sampai akhirnya jadi simbol keunggulan nasional. Ini nunjukin kalau status jenius itu Adalah sebuah konstruksi sosial dan historis yang kompleks ya. Status itu nggak muncul murni dari kualitas karya aja. Meskipun karya Shakespeare jelas luar biasa. Status ikoniknya dibangun lapis demi lapis selama ratusan tahun. Dipengaruhi kebutuhan teater komersial, rasa penasaran soal biografi, perdebatan soal siapa penulisnya, ambisi pribadi promotornya kayak Garrick, bahkan sampai agenda politik nasionalisme dan imperialisme. Ini bener-bener ngubah perspektif loh. Kita kan mikirnya apresiasi kita ke Shakespeare itu murni karena keindahan bahasa atau dalamnya psikologi karakternya. Tapi ternyata cara kita ngelihat dia juga sangat dipengaruhi proses mitologisasi yang panjang dan penuh liku ini. Tepat. Apa yang menarik di sini tuh gimana proses ini nunjukin dinamika antara karya, pencipta, sama audiens yang terus berubah.
Tiap zaman itu nafsirin dan make Shakespeare sesuai kebutuhannya sendiri. Dari adaptasi bebasnya Davenant, festival komersialnya Garrick, sampai statusnya jadi ikon global sekarang, semua itu bagian dari cerita gimana sebuah legenda diciptakan dan dipelihara. Warisan Shakespeare itu bukan cuma naskahnya, tapi juga mitos yang melingkupinya. Sungguh sebuah penelusuran yang ngebuka mata banget ya, tentang gimana kejeniusan itu nggak cuma lahir tapi juga dibuat. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kalau bahkan status ikonik Shakespeare, sosok yang karyanya begitu fundamental dalam sastra barat, ternyata hasil dari proses konstruksi mitos yang begitu kompleks, panjang dan kadang absurd, gimana hal itu ngubah cara Anda mandang jenius-jenius lain dalam sejarah? Dan mungkin yang lebih relevan lagi, gimana ini bikin Anda ngelihat tokoh-tokoh kontemporer, seniman, ilmuwan, pemimpin yang citranya begitu hati-hati dibangun dan dipasarin di depan mata kita tiap hari? Sebuah pemikiran buat dibawa pulang. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.